sih sekarang saya mendapat tugas, kalau tahun-tahun sebelumnya saya hanya mendapat tugas pemeriksaan patologi dari organ breast aja ya, tapi sekarang semua saya mendapat satu satu jam. Kalau tahun sebelumnya kami berdua mengajar dengan dokter Rida Warse ya. Jadi sekarang full mengajar mil itu genitalia wanita, breast dan female genitalia wanita, breast dan male. Ya. Tadi mungkin sudah banyak dibahas ya secara klinis infeksi atau peradangan dari UG wanita ya. UG laki diberikan juga ya infeksi tergede. Ada nggak diberikan? Mil genitalia diberikan nggak? Kalau untuk infeksi yang laki-laki nggak ya? Nggak diberikan. Oke. Nanti saya akan bahas sedikit ya. Kita mulai dari female dulu. Saya. Jadi kita mulai dari female dulu ya. Jadi genitalia wanita itu terdiri dari genitalia eksternal dan internal ya. Yang eksternal itu yaitu mulai dari vulva, vagina ya. Kemudian internal yaitu dari cervix, uterus ke atas, salving sampai ovarium ya. Mulai dari infeksi dulu. Jadi tadi mungkin sudah banyak dibahas mengenai infeksi, yaitu biasanya ascending ya, infeksi pada organ-organ reproduksi, yaitu dari genitalia eksternal sampai ke internal ya. Jadi ada mikroorganisme, kemudian ada virus ya. Mikroorganisme itu antara lain yaitu Candida ya, Trichomonas, mungkin sudah dibahas, Gardnerella ya, dan juga Neisseria gonorrhoeae ya, Chlamydia itu yang secara sexual transmitted ya. Jadi ada Trichomonas, gonorrhoeae, pancreas, granuloma inguinale, lymphogranuloma plenarium, ya sifilis, mungkin sekarang sudah jarang ya, Mycoplasma, Chlamydia ya, itu termasuk infeksi yang melalui sexual transmitted. Untuk virus itu antara lain yaitu virus simplex ya, simplex virus. Untuk genitalia itu yang tipe 2 ya. Yang tipe 1 itu di mana? Biasanya infeksi virus yang tipe 1 di mana? Di bagian tubuh bagian atas, Dok. Bagian mulut. Ya. Jadi daerah muka ya, daerah muka yaitu oral ya, mata ya. Itu tipe 1. Sedangkan untuk genitalia itu tipe 2 ya. Virus yang lain yaitu human papillomavirus. Jadi istilahnya HPV ya, HPV ya, human papillomavirus ya. Nah, virus ini bisa bersifat jinak, bisa bersifat ganas ya. Jadi ada 2 tipe, yang itu
bisa menyebabkan yang sering yaitu kondiloma acuminata ya, tahu kan kondiloma acuminata. Sedangkan yang menyebabkan keganasan yaitu karsinoma serviks ya. Pada laki-laki karsinoma penis ya, jadi itu. Jadi tipe yang jinak itu tipe HPV 611 ya, yang sering menyebabkan kondiloma itu tipe yang 611. Sedangkan yang ganas sebenarnya banyak, tetapi di dunia itu yang paling banyak adalah tipe 16-18 ya, ada tipe 34, 45 gitu ya. Nah, dua yang di dunia yang terbanyak adalah tipe 16-18, itu yang menyebabkan karsinoma serviks ya, cervical cancer. Nah, bagaimana papillomavirus itu bisa menyebabkan keganasan, yaitu melalui salah satunya sexual transmitted ya. Jadi merusak ada namanya daerah transformation zone ya, antara perbatasan ektoservik dan endoservik. Nah, kalau di daerah itu mengalami metaplasia squamous imatur, maka dari sanalah dia masuk virusnya ya. Kemudian langsung dia menuju sel basal, karena sel basal yang mempunyai reseptor di situ dia mulai berikatan, sehingga nanti akan terus bertransformasi mengalami atipik ya, sel atipik. Dan kalau sel atipik itu nanti akhirnya menjadi atau berupa sel koilosit ya. Artinya sel epitel mukosa serviks itu dia diisi oleh virus HPV ya. Akan terlihat khas selnya itu yaitu koilosit sel ya. Itu merupakan, kalau ada sel koilosit maka itu sudah merupakan pre-cancer lesion ya, sebelum menjadi karsinoma. Nah, mikroorganisme dan yang lain-lain itu kalau terinfeksi maka dia bisa menyebabkan PID ya, pelvic inflammatory disease ya, karena dia ascending dari bawah kemudian masuk ke atas sampai tuba Fallopi sampai ke ovarium. Nah, jadi itu. Jadi penyebabnya itu tadi bisa, yang sering sih gonorrhea, gonokokus. Atau sekarang saya jarang mendengar ya ada infeksi gonorrhea. Kalau dulu hari-hari banyak sekali ya infeksi gonorrhea tiap hari ya, apalagi di bagian kulit dan kelamin itu hari-hari itu ada infeksi gonorrhea. Tapi sekarang mungkin karena sudah higiene masyarakat yang sudah baik, kemudian melakukan hubungan seksual sudah memakai kondom, sehingga infeksi jarang ya. Tetapi dari pengalaman saya melakukan pap smear atau pemeriksaan pap smear, yaitu di Indonesia ini infeksi yang paling banyak yaitu Candida albicans ya, candidiasis ya, itu yang banyak ya kalau infeksi ya. Tapi kalau yang kadang non spesifik banyak sekali, tetapi kalau infeksi itu candidiasis yang paling banyak ya. Nah, ini jadi ascending ya, dari bawah ya sampai mengenai vulva, vagina, serviks, endometrium, kemudian tuba dan ovarium ya, sehingga sering menimbulkan abses ya. Jadi kalau sudah terjadi PID biasanya terjadi tubo ovarial abses. Nah, kalau sudah terjadi tubo ovarial abses maka
itu tidak bisa diselamatkan ya, organ reproduksi, jadi harus dihistrektomi ya, total histrektomi. Nah, ini jadi gambaran PID ya, jadi apa namanya, semuanya jadi membesar ya karena infeksi ya, uterusnya menjadi membesar, kemudian tuba dan ovariumnya juga sudah tidak jelas ya bentuknya. Nah, ini sudah terjadi abses, dan gambaran histologisnya yaitu banyak sekali sel-sel radang neutrofil dan nekrosis. Nah, kalau sudah terjadi abses begini, maka ya satu-satunya jalan yaitu dilakukan histrektomi. Nah, gambaran pap smear, kalau pap smear itu harus dikatakan representatif, harus terlihat daerah diambil yang tepatnya daerah transformation zone atau squamo-columnar junction, artinya antara endocervix. Jadi disitulah tepatnya untuk pengambilan pap smear ya. Nanti saudara kalau sudah bisa praktek umum, bisa melakukan pap smear, jadi usahakan sampai terkena daerah squamo-columnar junction. Kalau hanya ectocervix saja superficial, maka itu tidak representatif. Atau kadang-kadang terlalu dalam, endocervix saja, sel-sel endocervix saja yang terlihat, jadi itu tidak representatif. Jadi artinya harus terlihat sel-sel squamosa dan sel-sel kolumner ya. Kalau ini berarti representatif ya, kolumner dan sel-sel squamosa. Secara histologi maka gambarannya squamosnya ini jinak ya, normal, intinya pignotik ya, kecil ya, sitoplasmanya luas. Yang kosong-kosong ini sitoplasmanya itu mengandung likogen ya. Nah, ini intinya juga pignotik ya, kecil-kecil, ini berarti normal. Okay. Nah, kalau kalau mendapatkan infeksi kandidiasis, maka dalam pemeriksaan sitologi pap smear akan terlihat banyak sekali spora-spora jamur ya. Ini spora jamur ya, bentuknya kecil, ovoid, kemudian kadang-kadang terlihat adanya perinuklear halo ya, di luar inti itu ada halo inclusion, yaitu berwarna kemerahan ya. Kalau di slide-nya itu akan terlihat berwarna kemerahan. Kemudian yang ini terlihat merah-merah, ini batang-batang ini hipe-nya ya. Jadi dalam pemeriksaan pap smear itu akan terlihat kalau kandidiasis ya, ini ada hipe, ada spora ya, spora jamur. Trichomonas ya, jadi kalau trihomoniasis, jadi adanya bakterium yang berflagela ya, jadi ada flagelanya, ada ekornya ya. Jadi biasanya ujungnya sini di pantatnya ini ada terlihat flagelanya, itu khas, yaitu suatu trichomonas ya, jadi terlihat ini ya. Nah, ini ada ekornya nih, ada flagela. Ini menunjukkan bahwa infeksi trichomonas. Jadi dari pap smear itu sudah terlihat ya, bisa dilihat ya, apakah candida, apakah trichomonas. Jadi sering kadang-kadang dokter kalau ada pasien yang mengeluh keputihan, kemudian langsung dilakukan terapi ya. Yang sering yaitu kalau saya tahu itu albutil ya, nggak sembuh-sembuh ya. Kita menterapi itu kan harus tahu etiologinya ya. Jadi dengan pemeriksaan pap smear baru bisa ketahui, atau swab yaitu dengan pemeriksaan gram ya. Baru kita bisa memberikan terapi ya. Kalau tidak, nanti pasiennya bolak-balik datang lagi keluhannya yang sama ya, Cora albus, karena terapinya tidak tepat ya. Itu.
herpes, herpes ya, bukan herper, herpes simplex ya. Jadi herpes simplex ini juga dengan pap smear bisa dilihat ya. Jadi gambarannya itu sel-sel dengan banyak sekali apa namanya kodri ya. Jadi bergelombol, inti-intinya nih bergerombol ya. Kemudian ground glass ya, seperti apa ya namanya kabut ya. Jadi ini ya. Jadi intinya seperti kabut ya ini. Jadi sel diinfeksi oleh virus, kemudian intinya bergerombol ya. Jadi ini ground glass, dia berkabut ya, itu khas untuk herpes simplex. Ya. Untuk infeksi HPV, jadi ini yang biasanya akan menimbulkan suatu cervical cancer ya, atau karsinoma genitalia eksternal, apakah itu vagina, vulva, ya, serviks, yaitu infeksi HPV. Infeksi HPV ini pada gambaran pap smear akan terlihat sel kelusit ya, ini disebut dengan kelusit sel ya. Jadi intinya membesar, NC ratio meningkat, kemudian ada dalam sitoplasma ada suatu inclusion ya, perinuclear inclusion ya. Jadi ini kalau secara histologi ini kelihatannya jernih-jernih sitoplasmanya, tapi intinya atipik ya, membesar intinya ya, tidak seperti ini. Ini normal ya, pinoptik, tetapi ini membesar ya, akan terlihat, dan hiperkromatik. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi perubahan, bertransformasi menjadi sel praganas ya, dengan ditandai adanya sel kelusit ya. Jadi itu nanti kalau menerima hasil ada sel kelusit, ya itu berarti menunjukkan adanya pre-cancer lesion ya. Nah jadi kalau HPV itu ya mempunyai protein E6E7 ya. Kalau secara fisiologis kalau ada suatu damage atau DNA-nya damage atau rusak, maka P53 ini akan mengikat sehingga damage dari DNA itu akan diperbaiki, akan kembali bagus lagi, sehingga terjadi siklus yang normal ya. Itu juga E7 ini mengikat retinoblastoma ya, protein ini, sehingga E2F-nya ini akan terlepas. Kalau normal ini biasanya diikat, sekarang dia akan dilepaskan E2F-nya sehingga dia akan progresif, sehingga terjadilah proliferasi sel yang tidak terkendali ya. Nah, ini E6 dia akan mengikat P53 ya. P53 itu sebenarnya untuk memperbaiki DNA yang damage ya. Jadi kalau diikat oleh E6 dari HPV itu, maka kerusakan DNA tidak bisa diperbaiki ya, sehingga terjadilah proliferasi sel. Nah, ini juga sama ya. Sama. Nah, ini kalau sudah terjadi invasif karsinoma, jadi harusnya sebelum invasif karsinoma itu kan ada pre-cancer lesion ya. Kemudian ada karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu artinya karsinoma yang masih terbatas pada mukosa, belum menembus membran mukosa ya, sehingga masih in situ. Tetapi kalau sudah menembus membran mukosa, dia masuk sel-sel malignannya itu ke stromal, maka disebut dengan invasif karsinoma ya. Jadi gambarannya makroskopisnya ini seperti cauliflower ya, biasanya ya, eksopitik ini seperti bunga kul ya. Dan gambaran histologisnya ini terlihat sel-sel malignansi. Kemudian ini ada keratin ya, karena sel ganas itu menghasilkan keratin ya, dan membentuk suatu pel.
Pel. Jadi karsinoma serviks itu ada 2 tipe, keratinizing, dia menghasilkan keratin, dan non keratinizing. Jadi non keratinizing karsinoma dan keratinizing karsinoma. Jadi tergantung dia menghasilkan keratin atau tidak. Nah, ini juga ya, ini keratinnya ya. Sedangkan di sini dia tidak menghasilkan keratin ya. Kemudian kelainan pada uterus yang paling banyak, yang ini ada benign dan malignan ya. Yang paling banyak ya yang benign yaitu leiomioma. Ada yang sudah tahu tentang leiomioma? Mungkin ada kerabat, keluarga yang menderita. Pada umumnya itu perempuan atau wanita itu semua punya bakat untuk leiomioma ya. Sekarang muncul apa enggak ya, jadi itu. Jadi leiomioma ini adalah suatu tumor jinak ya pada uterus, yaitu di lapisan myometrium ya, di lapisan otot. Jadi myoblast, jadi myoblastnya mengalami proliferasi ya, tersusun kalau secara histologis tersusun wordlet-like appearance seperti bunga lapisan bawang itu ya. Jadi ininya bawang itu, jadi wordlet-like appearance ya. Jadi bisa multiple ya, seringnya multiple ya. Jadi bisa di kalau dekat mukosa, submukosa, kalau di intramural namanya intramural, kemudian ada kadang-kadang menonjol di subserosa. Jadi ada submukosa, ada intramural, dan ada subserosa. Ya. Jadi itu. Jadi leiomioma ini bisa besar ya, sampai sesuai dengan kehamilan 9 bulan ya, berkilo-kilo beratnya ya. Kalau itu dibiarkan sampai besar ya. Jadi gejalanya itu yaitu menometrorragie. Jadi menstruasi yang tidak berhenti-berhenti ya, baik di luar menstruasi maupun saat menstruasi, namanya menometrorragie ya. Di perdarahan yang banyak, sehingga pasiennya kadang-kadang anemia. Jadi ini bisa besar. Jadi sering dikelirukan dengan kehamilan. Jadi hati-hati ya kalau ada perempuan atau wanita yang perutnya membesar ya. Jadi hati-hati ya, sebaiknya dites dulu, PP test apa hamil apa bukan ya. Jadi jangan langsung mendiagnosa ini hamil ya. Jadi kadang-kadang leiomioma ya bisa besar sekali seperti kehamilan 9 bulan ya. Besar sekali. Kemudian ovarium, kelainan pada ovarium. Ovarium itu jarang sekali terjadi infeksi. Yang banyak yaitu kista, ya. Ovarium itu kista, baik jinak maupun ganas, ya. Kista, ya. Jenis-jenis kista juga banyak, ya. Ada kista coklat, ada kista endometrial. Ini namanya teratoma, ya. Kista teratoma. Matur kistik teratoma. Kalau ganas namanya imatur kistik teratoma ya. Jadi ini matur karena jinak, dan gambarannya itu karena dibentuk oleh lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Jadi gambarannya macam-macam ya. Ada rambut, ada gigi ya. Jadi kalau orang bukan orang kesehatan, biasanya awam itu sering kalau operasi kemudian dilihat ada rambut ya, ada gigi, dibilang ada apa karena diguna-guna ya gitu ya. Jadi sering masyarakat awam itu mengartikan begitu. Padahal ini merupakan dermoid kyst ya. Jadi itu. Jadi Anda nanti bisa menjelaskan ya. Jadi bukan karena diguna-guna atau kena pasangan, kena apa ya. Ini ada kadang-kadang terlihat gambaran cerebral ya. Jadi otak, kemudian kelenjar, tulang rawan, ya, kemudian kadang-kadang juga jaringan bronchus terlihat, GI tract, macam-macam ya, karena itu dibentuk dari ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kita lanjut tes, ya, dan pada payudara, yaitu sama juga, yaitu ada infeksi, ada
tumor ya. Nah, kalau yang peradangan yang sering yaitu mastitis ya. Jadi pada perempuan yang saat menyusui ya sering karena kebuntuan saluran lactospherus, lactospherus sehingga sering menyebabkannya peradangan mastitis ya. Jadi mastitis itu yang non spesifik bisa akut, bisa kronis ya. Jadi bisa akut, bisa kronis ya. Jadi kalau akut sudah tahu ya tanda-tandanya. Akut inflamasi apa? Ada 5, masih ingat nggak? Masih ingat tanda-tanda akut inflamasi? Alor apa lagi? Apa lagi? Siapa yang tahu? Alor, tubor, dolor, tumor, fungsiulesia ya. Harus diingat itu ya. Jadi lihat dulu tanda-tanda itu ya. Nah, ini biasanya yang sering yaitu di daerah areola mama ya. Nah, nanti bedanya kalau ini mastitis atau kadang-kadang juga ada nodul ya, ada nodul. Kita harus tahu dulu ya secara klinis itu mastitis beda dengan neoplasma ya. Itu harus diingat baik-baik. Kalau ada suatu nodul, kemudian ada nyeri ya, saat palpasi atau tidak nyeri, apalagi kemudian ada fever, ada febris, maka kita berpikir dahulu itu suatu radang atau inflamasi atau infeksi ya. Kalau tumor, nah kalau tumor itu kemudian ada muncul nodul tetapi tidak nyeri, tidak sakit ya. Jadi dipalpasi pun tidak sakit. Nah, itu kita baru curiga suatu tumor ya, apakah tumor benign atau malignan. Jadi itu bedanya ya antara suatu inflamasi atau tumor ya. Jadi kadang-kadang masyarakat karena tidak nyeri, ya tidak merasakan sakit, tidak panas badan, kemudian muncul nodul sehingga masyarakat itu membiarkan ya. Setelah semakin membesar baru dia periksa ke dokter ya. Itu karena tidak. Jadi kita harus memberikan pengertian ya. Tumor itu justru yang tidak sakit itu yang berbahaya ya. Penyebabnya yaitu mastitis yaitu sering Staphylococcus ya. Staphylococcus dan bisa kadang-kadang sampai menyebabkan suatu abses kalau itu tidak cepat ditangani ya. Dan hati-hati nanti terjadi septisemi kalau dia masuk kumannya ke aliran darah jadi ini mastitis yang spesifik. Jadi mastitis yang non spesifik tadi Staphylococcus bisa Streptococcus ya. Sedangkan yang mastitis yang spesifik yang sering yaitu tuberkulosis ya. Jadi gambarannya itu harus ada granuloma yang terdiri dari sel-sel epiteloid histiocyte, necrosis caseosa dan giant cell Langhans ya. Jadi 3 hal ini yang tanda ini yang baru kita berani itu mengatakan bahwa et causanya tuberkulosa ya. Tapi kalau cuman ada granuloma kemudian giant cell Langhans saja tidak ada necrosis caseosa, jadi biasanya kami belum berani mengatakan bahwa itu suatu infeksi TB ya. Jadi harus diperiksa, dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain ya. Dimanapun saja. Jadi gambarannya ini sama ya. Apakah itu nanti di testis, apakah itu nanti di
mama ya, apakah itu di tempat yang lain ya, genitalia yang lain, itu sama gambarannya ya. Jadi ini ada giant cell Langerhans, jadi kayak intinya itu berderet-deret seperti tapal kuda ya. Ini necrosis, caseous, ini granuloma, bentukan granuloma ya, terdiri dari epitelioid histiosit. Nah, kemudian untuk tumor pada breast itu biasa ada benign dan malignan ya. Jadi kita ambil aja dulu yang biasa, yang paling terbanyak insidennya yaitu kalau perempuan namanya fibroadenoma, sedangkan pada laki-laki juga bisa terjadi ya fibroadenoma, tetapi namanya ginekomastia ya. Coba perhatikan, mungkin ada keluarga laki-laki tapi payudaranya besar ya. Nah itu yang sering itu kalau pada orang yang obes ya, obes payudaranya itu kadang-kadang besar ya, itu artinya dia mengalami ginekomastia ya. Jadi apa bedanya tumor jinak dengan malignan ya? Ya saya ambil ini yang paling banyak insidennya ya. Nah, tumor jinak itu lihat dulu ini ya. Ini ada case ya. Umur 20 tahun. Kemudian bisa yang sering itu kuadran lateral ya. Bisa medial ya. Jadi kuadran lateral atas, kuadran lateral bawah, medial ya. Kemudian diameternya kecil dan mobile. Jadi kalau diperiksa, Anda periksa nanti misalnya mendapatkan ada benjolan di payudara, kemudian mobile, umur masih muda. Ya, jangan dulu langsung berpikir bahwa ini ganas ya. Jadi di bawah 35 tahun, jadi tumornya mobile karena jinak dan ukurannya kecil. Kita berpikir bahwa ini tumornya jinak ya. Itu juga pada laki-laki. Laki-laki juga bisa terjadi karsinoma mami ya. Ini gambaran mikroskopisnya. Jadi ada berkapselnya ya, pseudokapsel ya. Itu artinya jinak dia ya. Kemudian ada tuli yang mengalami proliferatif ya. Bisa membentuk tubuler, bisa seperti pita-pita ini. Kenapa pita-pita? Jadi harusnya kan tubuler ya. Bentukan duktulinya atau bentuk tubuler, tapi dia pita-pita karena terdesak oleh stroma jaringan ikat fibromyxoid ya. Jadi yang pucat ini yaitu fibromyxoid ya, stromalnya ya. Sedangkan ini fibrokolagen. Ini tanda dari fibroadenoma yaitu stromanya fibromyxoid. Oke. Nah ini, jadi stromanya fibromyxoid. Ini jinak. Jadi ini ada kapsel ya, pseudokapsel ya. Nah ini jadi apa namanya epithelial lesion yang bisa menyebabkan terjadinya suatu keganasan ya. Apa saja ya. Tapi fibroadenoma bisa nggak jadi ganas? Ya nggak bisa. Ya, kalau fibroadenoma ya fibroadenoma. Jadi tidak bisa fibroadenoma nanti akan transformasi menjadi karsinoma kecuali yang tipe yang kompleks ya. Jadi ada adenosisnya, ada artikel hiperplasinya ya. Jadi itu ya. Jadi ada kompleks ya. Tapi kalau murni maka tidak bisa menjadi fibroadenoma. Tapi belakangan memang karsinoma breast, karsinoma itu cenderung umurnya lebih muda ya, tapi sangat-sangat jarang ya. Ada beberapa ya, umur 27 tahun ya, karsinoma mama ya, 30 tahun. Tapi pada umumnya di atas 35 tahun, ya 40 tahun. Jadi kita berpikir kalau ada nodul umur 40 tahun, ya di atas 40 tahun kita curiga suatu malignansi. Kemudian Paget disease. Nah ini ya biasanya di nipple ini ada gambaran ya seperti eksim
ya. Jadi gambaran hati-hati kalau mendapatkan pasien dengan gambaran seperti eksim ini ya. Jadi kalau ke dokter ahli kulit biasanya diterapi dengan eksim ya. Dan kalau sudah diterapi dengan eksim seperti eksim tidak sembuh-sembuh, kita harus curiga bahwa ini terjadi sesuatu ya pada nipelnya ya. Jadi harus kita berpikir bahwa ini adalah suatu karsinoma in situ mama ya. Jadi yang disebut dengan Paget disease ya. Paget disease adalah suatu karsinoma in situ. Ya, jadi hati-hati kalau ini dibiarkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dia akan nanti akan meningkat jadi invasif karsinoma ya. Dia harus tepat ditangani. Ya, jadi ini ya. Jadi suatu karsinoma in situ ya. Jadi seperti eksim ya, gambarannya persis ya seperti eksim. Jadi sel-sel Paget itu adalah sel-sel malignan tetapi masih terbatas di dalam ductus ya, lactiferus ya. Jadi belum menembus membran. Jadi belum menembus membran sehingga disebut dengan in situ. Dia masuk ya, jadi itu. Tetapi kalau dia menembus membran maka disebut dengan invasif karsinoma dengan Paget disease ya. Jadi itu stadiumnya lebih tinggi ya. Kalau ada invasif karsinoma dengan Paget disease maka itu stadiumnya lebih tinggi ya. Ya, jadi ini awalnya di dalam ductus lactiferus ya. Jadi sel-sel malignannya, tetapi dia tidak menembus basal membran. Jadi dia ke atas, masuk, naik ke kulit. Nah, di sini dia sel-sel Pagetnya ya. Jadi di epidermis. Di epidermis ya. Nah, kalau seandainya dia menembus basal membran, maka disebut dengan invasif ya. Ini stromanya dia disebut dengan invasif karsinoma, tidak lagi karsinoma in situ ya. Jadi dengan adanya invasif karsinoma dan adanya Paget disease, maka itu stadiumnya lebih tinggi. Nah, ini perjalanannya bagaimana sel yang normal, kemudian ada pada CA mama itu prekursornya tidak jelas ya. Katakan memang ada hubungan dengan hormonal yaitu estrogen. Ya, ada hubungan dengan estrogen, kemudian mengalami proliferatif dulu ya sel-sel epitelnya, kemudian mulai atipik ya, namanya atypical hyperplasia. Atypical hyperplasia ini bisa low grade karsinoma in situ, bisa high grade langsung karsinoma in situ. Nah, setelah karsinoma in situ kemudian baru invasif ya, bisa low grade, sedangkan high grade PCIS bisa menjadi high grade invasif karsinoma ya. Jadi prognosenya tergantung dari estrogen reseptor ya, nanti dicek estrogen reseptornya positif apa negatif. Kalau negatif maka prognosenya lebih jelek. Kalau positif prognosenya lebih baik karena bisa diterapi dengan terapi hormonal yaitu dengan estrogen, sehingga kalau reseptor ada maka terapinya bisa dengan hormonal. Kalau tidak ada reseptornya ya tidak berikatan dia ya obatnya ya. Nah, untuk invasif karsinoma, jadi kalau sudah tadi sel-sel malignan itu masuk ke dalam stroma, ya menembus basal membran, maka disebut dengan invasif karsinoma ya. Nah, ini jadi kalau kita melihat umur dulu, kalau ada nodul pada payudara kanan, kiri atau bilateral, dilihat dulu umurnya, kemudian besar tumornya, kemudian konsistensinya, apakah padat kenyal
atau padat sekali, keras ya. Kadang-kadang ada ulkusnya ya, ulceratif. Karena apa? Karena tumornya itu mendesak sampai ke kulit, sehingga kulit ada menembus ya tumornya ke kulit, atau kadang-kadang karena tumor itu menarik kulit sehingga gambarnya di buah jeruk ya, pseudo orange ya, tahu kan mana kulit jeruk itu ya, jadi tarik ya kulitnya seperti gambaran pseudo orange ya, jadi itu menandakan bahwa ini malignan ya, jadi umur, kemudian fix ya, tidak mobile, ukurannya besar, kemudian konsistensinya sangat padat ya, keras ya, apalagi sudah ulkus berarti sudah menembus kulit ya. Jadi kita curiga itu suatu malignansi ya, jangan juga tetap benign ya, sering begitu ya, jadi terus dikatakan benign akhirnya sudah metastase ya, jadi harus hati-hati. Kita bisa sebagai dokter umum kita bisa paling tidak membedakan ini tumor itu benign atau malignan ya, secara klinis ya, kita harus tahu. Kalau inflamasi, kalau infeksi jadi tidak perlu dirujuk, jadi kita bisa sebagai dokter umum sebenarnya bisa menangani ya kalau benar itu suatu infeksi atau inflamasi ya. Tapi tumor memang harus dirujuk ke ahlinya ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau secara mamografi, jadi ingat ya, pasien yang sudah berumur 40 tahun ke atas sebaiknya ya disarankan untuk melakukan screening mamografi ya. Umur 40 tahun ke atas screening untuk si mama yaitu melakukan mamografi ya. Ini gambaran mamografinya terlihat ya. Jadi tumornya dense ya, tidak beraturan, irregular ya. Secara makroskopis setelah dioperasi maka terlihatlah tumor ini fix, tidak berbatas tegas, tidak ada kapsulnya, dia masuk-masuk ya ke jaringan sekitarnya ya. Dan ini konsistensinya sangat keras ya, padat sekali ya, itu khas untuk suatu karsinoma ya. Kalau fibroadenoma mama itu agak padat kenyal ya, ada kenyal-kenyalnya ya, jadi tidak keras sekali ya. Nah itu mengenai female ya, kelainan-kelainan pada female genital atau reproduksi ya. Mungkin ada yang ingin bertanya mungkin mengenai female dan breast, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Waktunya masih 17 menit ya. Tidak ada yang perlu ditanyakan? Lanjut? Kok sepi? Lanjut, Dok. Sepi nih orangnya kemana? Ya jadi itu ya. Jadi sudah nanti bisa membedakannya ini suatu peradangan, apakah ini asma ya. Jadi harus bisa membedakan ya, sebagai nanti Anda sebagai dokter umum itu harus bisa membedakan. Begitu juga kalau ada infeksi ya dari genitalia wanita itu dari keluhan misalnya ada flor albus, itu sebenarnya bisa dibedakan ya. Flor albus itu bagaimana cairannya, flor albusnya itu dari sana sebenarnya sudah bisa memperkirakan ini infeksinya apa ya gitu ya. Misalnya candidiasis ya, saya keputihan, gatal. Nah, dari gatalnya ada kita sudah berpikir oh ini kemungkinan suatu infeksi candida ya. Kemudian kalau kita lakukan pap smear, dokter umum tuh boleh loh melakukan pap smear, bidan aja boleh. Jadi flor albusnya itu kental seperti ragi, tahu ragi kan?
ya, ragi itu buat tape itu loh. Nah, itu. Jadi putihnya kentalnya seperti itu dan baunya itu manis ya. Jadi dari sana kita sudah tahu ini infeksi Candida ya, Candidiasis. Kemudian saya keputihan keluar albus. Setelah kita lihat ya, diperiksa seperti tahu susu basi nggak ya? Nah, kalau ada gambaran keluar albusnya seperti susu basi, nah itu kita tahu bahwa ini suatu trichomoniasis ya. Dari gambaran keluar albus itu sebenarnya kita sudah tahu ya gambarannya seperti apa ya. Jadi disarankan lebih baik di pap smear dulu atau di swab ya, pemeriksaan geram karena terapinya harus tepat ya. Kadang-kadang pasiennya bolak-balik datang ya, saya sudah diobati, sudah ada antibiotik ini, sudah dikasih obat yang dimasukkan retail, ternyata setelah di pap smear Candida ya, jadi nggak tepat ya pengobatannya ya, jadi pasiennya udah balik-balik, sudah menghabiskan uang banyak tetapi tidak sembuh-sembuh. Nah, harus diingat juga kalau misalnya ada infeksi jamur, infeksi apa aja saja ya, misalnya jangan menterapi pasiennya saja ya. Jadi harus diterapi pasangannya juga. Jadi itu ya, sering saya melihat ya dokter spesialisnya pasiennya saja diterapi, akhirnya bolak-balik lagi datang ya, lagi ada keluhannya. Jadi pasangannya harus diterapi, dua-duanya harus diterapi ya, suaminya juga harus diterapi ya. Jadi sama-sama diterapi. Jadi akhirnya tidak pingpong ya, nanti pasiennya sembuh padahal suaminya sudah terkena. Jadi itu, jadi pingpong ya, bolak-balik akhirnya keluhannya kembali lagi ya, seakan-akan obatnya tidak tidak manjur, tidak tepat ya, padahal itu pingpong ya karena beratkan lagi dari suaminya. Jadi harus dua-duanya, harus diingat itu dua-duanya harus diterapi ya, suami istri. Kita lanjut ke male disorders. Kita mulai dari testis ya, epididymis dan skrotum. Jadi pada testis itu kelainannya ada kongenital, kemudian ada inflamasi atau infeksi, dan neoplasma ya. Yang kongenital itu yang sering disebut dengan cryptorchidism. Cryptorchidism ya. Nah, jadi cryptorchidism itu merupakan kelainan kongenital di mana testis tidak turun, ya, tidak turun dia. Jadi bisa unilateral, ya, seringnya unilateral ya, walaupun bisa juga bilateral ya. Jadi masih di dalam vakum abdomen. Jadi itu. Nah biasanya kalau anak itu kita ada ada keluhan cryptorchidism, kita anjurkan tunggu dulu sampai anak itu umur 2 tahun ya. Jadi itu. Jadi jangan langsung di terapi ya. Jadi itu. Tunggu dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun ternyata tidak turun, nah baru kita mulai terapi ya. Penyebabnya itu bisa karena hormonal, ya, hormonal ya, juga bisa karena kelainan yang lain. Nah, untuk terapi sebelum dilakukan operasi sebaiknya dilakukan atau diperiksa dulu, dicek dulu hormonnya, ya, hormonnya. Yaitu kalau anak-anak itu LH ya, luteinizing hormon, kemudian testosteronnya rendah enggak ya, jadi itu. Nah kalau ternyata rendah maka
terapinya yaitu hormonal ya, diberikan LH ya, pada anak-anak tuh terapinya LH ya, jangan langsung testosteron ya, LH dulu yang di atas dulu ya, jadi itu. Nah, kalau itu dengan hormonal bisa turun, maka itu berarti karena hormonal. Nah, gambarannya ya, jadi makanya kalau melihat nanti ada keluarga, ada ponakan, anak mungkin nanti ya, diperiksa-periksa ya skrotumnya ya, ada nggak testisnya ya. Jadi sering sekarang anak-anak terjadi cryptorchidism ya, tidak ada testisnya atau testisnya kecil ya, testisnya kecil, penisnya juga kecil ya, mikropenis. Jadi hati-hati ya anak-anak sekarang yang terutama yang obesitas ya, anak-anak yang obes ya, kalau ada anak obes tolong dilihat penisnya kecil enggak ya, testisnya kecil enggak ya, karena itu faktor hormonal ya, tertekan ya, hormon LH dan testosteronnya biasanya rendah ya. Karena apa? Karena banyak makanan-makanan sekarang yang instan ya, seperti ayam, broiler, KFC ya, itu mengandung estrogen like ya. Jadi makanan banyak mengandung estrogen like, sehingga kalau itu terpapar dari kecil, dari bayi bahkan, maka hormon LH, testosteron akan tertekan ya, sehingga tidak berkembang genitalia eksternal pada pria. Kalau perempuan, anak perempuan mengkonsumsi, maka dia terpapar terus dengan estrogen, ya, maka apa yang terjadi sekarang anak-anak perempuan sekarang ya, umur 9 tahun sudah menstruasi ya, payudaranya sudah membesar ya. Jadi itu bahayanya kalau kita mengonsumsi bahan-bahan yang banyak mengandung hormon ya. Jadi kenapa mungkin sekian puluh tahun, 20 tahun lagi maka breast cancer akan meningkat ya. Sekarang aja sudah meningkat breast cancer ya. Ya karena itu paparan estrogen ya, banyak makanan mengandung hormon ya itu. Jadi itu diperhatikan ya. Karena kalau sudah mikropenis, kalau sudah pos pubertas ditangani maka tidak akan bisa mengembalikan lagi ya. Anak itu akan menjadi infertil ya, karena testisnya atrofi. Jadi gambaran atrofinya yaitu tubulusnya seminiferus ini normal ya. Ini menjadi mengecil dan membran tubulusnya menjadi fibrotik ya, itu. Ini gambarannya ya. Kalau sudah terjadi atrofi testisnya, maka tidak akan bisa reproduksi lagi ya, tidak terbentuk spermatogenesis ya, itu, dan akhirnya terjadilah infertil. Kemudian radang ya, jadi radang bisa non spesifik dan spesifik ya, sama seperti tadi pada female ya. Pada orsitis juga begitu ya, jadi non spesifik dan spesifik ya. Yang spesifik ya tadi sama tuberkulosis, gonore, mumps ya. Gambarannya secara histologis sama ya, jadi gambarannya sama ya. TB sama gambarannya. Jadi sama gambarannya tadi, ada nekrosis caseus, ada granuloma, kemudian ada giant cell Langhans ya, jadi itu. Nah pada testis itu biasanya kalau tuberkulosa penyebarannya melalui hematogen biasanya ya, apakah itu mungkin awalnya di paru-paru ya, secara hematogen ya. Gonore juga sama ya, jadi mulai melalui sexual transmitted ya, di genitalia eksternal ya, kemudian
terus naik ke atas, epididymis, akhirnya sampailah ke testis ya. Dan keluhannya yaitu kita tahu kalau gonore ya khas yaitu ada sekret ya, flor albus sekretnya ya, dan urinnya sangat nyeri ya. Mam, nah ini kalau pada measles itu parotitis istilahnya ya. Jadi hati-hati ya kalau mengalami parotitis, terutama pada orang dewasa ya, postpubertas itu ya. Jadi dia komplikasinya ke testis ya. Jadi terjadilah orsitis ya. Jadi kalau sudah orsitis karena MAMS maka itu akan bisa menyebabkan infertil ya. Jadi kalau pada anak-anak biasanya lebih jarang ya, tetapi kalau sudah terjadi pada orang dewasa maka itu harus hati-hati ya. Setelah terjadi parotitis maka biasanya dalam waktu seminggu dia akan muncul terjadinya orsitis ya. Jadi hati-hati siapapun yang menderita parotitis ya, itu terjadi komplikasinya ya pada laki-laki. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang prostat ya. Prostat juga sama, ada inflamasi, kemudian ada neoplasma ya, jinak maupun ganas. Nah, ini prostat ada zona-zonanya ya, ada daerah sentral, ada transformation zone, ada lateral, perifer ya, sentral, transformation zone ya. Jadi untuk membedakan bahwa kelainan pada prostat yang paling sering adalah benign prostat hyperplasia ya, pada orang tua biasanya ya, itu merupakan jinak ya. Dan karsinoma prostat ya, asiner karsinoma prostat ya. Nah, untuk membedakan antara BPH istilahnya ya, benign prostatic hyperplasia atau hipertrofi, itu terjadinya di daerah central zone ya. Nah, di sini dia terjadi pembesaran, sehingga keluhannya kalau terjadi pembesaran maka keluhan yang utama adalah tidak bisa urin ya, karena terdesak ya. Itu bedanya kalau pada CA. CA itu terjadinya di sini di perifer, sehingga tidak jauh ya dengan uretra. Sehingga kalau ini terjadi pembesaran tumor, maka keluhannya tidak langsung terjadi gangguan pada urin ya. Jadi itu bedanya. Setelah stadiumnya sudah tinggi, baru dia mendesak ke sini ya, tumornya membesar ke sini, baru dia terjadi keluhan itu. Tetapi kalau BPH itu begitu ada pembesaran sudah mulai BAK-nya seret-seret gitu ya. Nah, kita curiga ini suatu BPH ya. Nah, di Anda sebagai dokter umum pun bisa untuk melakukan pemeriksaan pembesaran prostatnya seperti apa ya. Ya, ini benign prostatic hyperplasia atau benign prostatic hypertrophy ya. Jadi umur tua biasanya ya. Nah, sekarang untuk screening suatu karsinoma prostat, yaitu kalau sudah laki-laki umur 50 tahun ya ke atas dianjurkan untuk screening ya, dengan melakukan pemeriksaan PSA ya, prostatic specific antigen. Jadi itu ya, jadi dianjurkan misalnya siapa bapak ya, siapa saudara ya, kalau sudah umur 50 tahun anjurkan untuk screening karsinoma prostat, yaitu dengan pemeriksaan PSA ya, balik darah. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau BPH itu di bagian sentral,
jadi ini akan uretranya jadi mengecil ya, obstruksi ya, sehingga tidak ada bisa urin ya. Jadi itu. Jadi seret kencingnya ya, kadang-kadang sama sekali tidak bisa urin. Kalau karsinoma yaitu biasanya dimulai dari bagian lateral atau perifer ya, sehingga keluhan gangguan miksinya tidak ada ya awal-awalnya ya, jadi karena tidak terganggu di sini. Tapi kalau tumornya sudah membesar baru dia mendesak ya, uretra pars prostatica. Nah, sebagai dokter umum pun bisa melakukan pemeriksaan rektal tusi ya, digital rectal exam namanya ya, DRE, yaitu melalui anus ya, melalui anus ya, itu anal itu diperiksa prostatnya. Kalau dia membesar teraba berarti dia ada pembesaran prostat ya. Nah, untuk mengetahui ini ganas atau jinak itu juga dari rektal tusi kita bisa lihat, kita bisa rasakan ya. Kalau itu jinak, BPH, benign prostate hypertrophy, itu padat kenyal ya, agak kenyal-kenyal ya. Jadi tidak keras ya. Kalau itu ganas, itu biasanya keras ya, tumornya keras ya, nodulnya keras ya. Nah itu kita bisa bedakan apakah keras apa padat kenyal ya. Kalau keras sekali ya itu kita curiga suatu CA. Nah ini jadi dilakukan pemeriksaan PSA ya dari darah itu untuk screening ya. PSA itu bisa untuk screening, untuk staging ya. PSA-nya kalau sudah ribuan, nah itu pasti stadiumnya sudah sangat tinggi ya. Kalau normalnya di bawah 4 ya, di bawah 4 normalnya ya. Kalau BPH gitu biasanya ya di atas 10 sampai puluhan ya, tetapi kalau sampai misalnya sampai di atas 50 kita udah mulai curiga apakah ini CA pada ratusan apalagi ribuan ya. Ini adalah suatu karsinoma ya. Nah itu ya. Jadi ini bisa dilakukan pros ya dan cons ya. Jadi biopsi biopsi cons biopsi ya. Ya itu tadi bisa dideteksi atau screening yaitu dengan PSA dan DRI tadi ya. Jadi umur 5 tahun kita sudah mulai harus waspada ya. Nah ini ya, causes of elevated PSA itu prostate cancer, umur yang mempengaruhi ya, ukuran ukuran prostat ya, ada infeksi atau inflamasi enggak ya. Nah itu. Tapi ingat juga pada prostat ya, kelainan pada prostat, PSA itu bisa tinggi, tetapi tidak sampai ratusan ya. Kalau puluhan itu kadang-kadang juga prostatitis ya, bisa menyebabkan PSA-nya tinggi. Harus hati-hati ya. Jangan kita langsung curiga ganas, kita pikirkan juga prostatitis ya. Harus diingat. Kita lanjut terakhir penis ya. Jadi penis juga ada kelainan kongenital ya. Kongenital itu hipospadia, epispadia ya, bukan epispadia, epispadia, phimosis ya. Jadi hipospadia, ada yang tahu nggak hipospadia apa? Epispadia apa? Kan tadi sudah dijelaskan. Ada yang tahu? Epispadia, hipopasdia. Hipospadia. Siapa nih? Moses Karisma, Setiawan. Tahu nggak hipospadia? Tadi pasti sudah dijelaskan hipospadia
Udah jelaskan nggak tadi? Yang lainnya? Kortinya mana? Kortinya nih, Budi Wirananda. Baik dok, kalau hipospadia itu dia kelainannya di mana porifisium uretranya itu ada di bagian bawah, apa namanya? Di bagian ventral dari penis. Dan kalau misalnya epispadia itu porifisium atau keluar bukaan dari uretranya itu ada di bagian dorsal dari penis. Oke. Jadi udah tahu ya mana dorsal, mana ventral ya? Udah tahu ya ini para lelaki nih. Para lelaki ini udah tahu mana, nanti penisnya sendiri nggak tahu mana ventral, mana dorsal. Sudah, Dok. Udah tahu ya? Sudah. Bawah itu apa? Bawah apa? Ventral, Dok. Ventral. Bawah ventral. Ventral ya. Jadi atas dorsal ya. Jadi hipospadia bagian mana? Bawah, atas? Di bawah, Dok. Ventral. Bawah. Epispadia atas. Phimosis tahu phimosis? Phimosis? Preputiumnya. Phimosis apa? Nggak tahu. Preputiumnya, Dok, di kulitnya. Kenapa preposiumnya? Kenapa kulitnya? Susah untuk ditarik sehingga menghalangi jalur. Nah, Tidak bisa ditarik ke belakang. belakang. Tidak bisa ditarik ke belakang. Ya. Kalau parafimosis? Parafimosis? Ada yang tahu parafimosis? Anak Agung Gede. Siapa nih? Bilwo ya, Bilwo. Bilwo apa Bliwo? Anak Agung Gede Bliwo. Mana nih? Hilang. Parafimosis? Kalau fimosis itu kan tidak bisa ditarik ke belakang. Orifisium pada purifisiumnya ya. Begitu bisa dipaksa ditarik ke belakang, kemudian tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa? Karena sudah udim, namanya parafimosis. Ya. Jadi kalau sudah parafimosis biasanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi, harus dioperasi, ya, disirkumsisi. Itu namanya parafimosis ya. Parafimosis itu orifisnya kecil ya, preposiumnya jadi kecil sehingga susah ditarik ke belakang. Balanitis apa? Ada yang tahu balanitis? Balanitis, postitis. Itis kan masih radang. Radang di mana? Di gland penisnya. Pada gland penis. Kalau postitis? Di? Sex infection itu Gimana? paling sering terjadi Postitis. pada pasien. Gland penis kan cuma ada gland sama preposium. Jadi di proposium. Jadi kalau balanopostitis berarti kedua-duanya kena, gland penis dan preposium ya. Jadi itu hipospadia. Apa komplikasinya kalau terjadi hipospadia atau epispadia? Komplikasinya apa kira-kira? Yang paling mudah. Susah kencingnya. Susah kencing. Gampang kencingnya. Gampang kencingnya beres-beresan gitu. Gimana? Konstriksi ya, konstriksi orifisium.
menyebabkan konstriksi ya. Itu komplikasinya terjadi epispadia atau hipospadia ya, konstriksi orifisium uretra ya. Ya kan? Karena tidak normal, tidak sampai ke ujung ke orifisiumnya. Sehingga terjadilah obstruksi saluran urin, saluran kencing ya, jadi obstruksi ya, karena ada konstriksi maka akan terjadi obstruksi saluran kencing. Yang kedua yaitu infertility ya, jadi kalau melakukan hubungan seksual ingin mempunyai anak ya, jadi keluarnya di luar ya, kalau di ujung orifisium uretranya kan akan langsung menembak ke apa namanya porsio ya, porsio akan masuk langsung ke uterus. Tapi kalau hipospadia epispadia maka spermatozoanya akan di luar saja ya, nyampainya cuma di luar saja, jadi tidak akan pernah bisa menghamili ya, jadi tidak bisa infertil dia itu. Ya, nanti mengenai penanganannya bagaimana hipospadia dan epispadia tanya dokter Gede ya. Yang kedua tumor ya. Jadi tumor tadi sudah kita bicara pada female ya. Tumor-tumor pada genitalia baik male maupun female itu karena adanya virus HPV ya. Jadi itu. Jadi kalau tadi yang jinak itu HPV yang jinak ya menyebabkan kondiloma acuminata yaitu tipe 6 dan 11, sedangkan yang menyebabkan keganasan adalah tipe 16-18. Tapi di Indonesia pernah tahun berapa diteliti ya oleh orang dari Belanda, meneliti 3 center Jakarta, Bali dan mana lagi satu ya mengenai HPV ini, ternyata di Bali itu tidak tipe yang terbanyak bukan tipe 16-18. Yang terbanyak adalah di Bali HPV-nya tipe 52 ya. Jadi tidak tahu apa karena culture, ras, ya, apa makanannya mungkin banyak babi guling gitu ya. Jadi HPV-nya yang banyak adalah tipe 52, tidak 16-18 ya. Jadi gambarannya sama ya. Jadi kondiloma pada female, kondiloma pada vulva, kondiloma pada penis, sama gambarannya ya. Itu juga gambaran precanceration-nya oleh karena HPV juga sama, ada koilosit ya, koilositosis ya. Malignant karsinoma juga sama, squamous cell karsinoma ya yang terbanyak. Nah ini ya, jadi gambarannya kondiloma adalah jinak, yaitu berbentuk papilomatik biasanya ya, tetapi tetap mukosanya itu mengandung sel-sel koilosit ya. Nah ini ya, jadi ini ya, jadi gambaran kondiloma begini ya. Pada gland penis ya. Jadi histologisnya gambarannya ini. Jadi sel-selnya sudah mulai atipik tetapi belum ganas ya. Dan terlihat ada koilositnya ya. Ini pembesaran kecil kurang jelas ya. Jadi ada jernih-jernih ini sitoplasmanya, ini koilosit sel ya. Ini juga jernih-jernih, ada koilosit selnya ya. Bentuknya papilomatik ya, papiler gitu ya. Kalau pada vulva, pada wanita biasanya seperti jengger-jengger ayam gitu ya, banyak gitu ya, semakin banyak nanti. Nah untuk malignan invasif karsinoma yaitu sama tadi ya, dengan oleh karena adanya virus HPV ya yang menyebabkan terjadinya suatu karsinoma ya. Jadi ini CA penis ya.
Ini makin besar seperti cauliflower, seperti bunga kul, persis seperti bunga kul ya. Umurnya ya. Nah, itu aja tentang male dan female reproduksi di reproduction disorders, yaitu sama ya, pada prinsipnya yaitu sama ya. Jadi kalau infeksi itu pada genitalia pria dan wanita sama ya, gambarannya sama ya. Itu. Jadi hanya kenapa pada pria itu agak jarang ya dibandingkan dengan pada wanita ya, karena HPV itu ya suka pada daerah ya, dia masuknya itu pada daerah yang mengalami erosi ya, kerusakan mukosa ya. Jadi kerusakan mukosa pada perempuan itu kan di daerah transformation zone, jadi perbatasan antara ectocervix dan endocervix ya. Jadi itu kalau itu di sana rusak, maka di sanalah dia akan masuk HPV-nya. Sedangkan pada pria itu penis itu kan dilapisi oleh epitel squamous ya. Jadi tidak ada epitel kolumner di sana ya. Nah, itu mungkin jadi HPV-nya itu agak sulit masuk ya ke mukosanya karena epitel squamous itu sangat kuat ya, jadi kuat. Nah, kalau misalnya penisnya itu ada suatu apa namanya erosi ya, erosi atau lecet, nah dari erosinya itulah dia masuk HPV-nya ya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau pada wanita itu daerah transformation zone itu adalah sangat daerah yang sangat rentan, sedangkan pada penis itu epitelnya squamous, jadi HPV itu agak sulit untuk masuk kecuali ada erosi ya, ada lecet pada gland penisnya. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan mengenai male female reproduction disease. Mana korti-kortinya nih? Sudah di absen? Sudah di absen. Sudah ya? Sudah kekirim ke WA saya ya? Udah tak kirim. Oke. Gimana, nggak ada pertanyaan? Nanti besok setengah jam ya? Besok dari jam 2:30 sampai jam 3, Dok. Setengah jam ya? Ya, Dok. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, memang sulit ya melalui Webex ini, kita nggak bisa tatap muka. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, apa nih ya? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Selamat sore. Terima kasih, Dok.